فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Thalibil Ilmi, seperti biasanya kemarin kita ambil dua hadis. Yang hafal dua-duanya atau salah satu di antara keduanya setorkan barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Yang berikutnya diperhatikan baik-baik barakallahu fiikum, halaman 25. Qala al-mu'allifu asbahullah hifdzul ilmi wa dhabtihi. Hifdzul ilmi wa dhabtuhu. Yaitu bab ini sangat mulia sekali. Yaitu mengenai anjuran bagi seorang pencari ilmu untuk menghafal ilmu dan memantapkan hafalannya. Dapat kadang-kala diartikan cermat, teliti dan juga mantap hafalannya, dikuatkan maksudnya. Kemudian hifdz ini menghafal. Jadi kalau seorang pencari ilmu kok enggak menghafal, itu kurang. Karena bermodalkan tulisan, kadang-kala tulisan itu bisa hilang. Bisa juga mungkin tintanya luntur, atau mungkin suatu ketika catatannya dimakan rayap misalkan, atau hilang. Tapi kalau hafalan, insya Allah sangat membantu. Karena ketika tulisan hilang, hafalan masih ada peluang untuk bisa menyampaikan. Makanya dalam ilmu mustalah hadis ada yang namanya dabat, itu dua, dabtul kitabah sama dabtus sadr. Paham ya? Dabtul kitabah sama dabtus sadr. Dabtul kitabah adalah apa? Cermat, teliti dalam hal tulisannya, sehingga kapan dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia tulis. Adapun dabtus sadr, cermat dan teliti dalam hafalannya, sehingga kapan dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ambil dulu dari gurunya. Paham? Makanya yang namanya seorang pelajar, pencari ilmu, pastikan siap menghafal Al-Quran, menghafal dalil, menghafal as-sunnah. Fungsinya apa? Agar argumennya kuat. Karena yang namanya terjemahan itu belum dikatakan argumen ya, itu menjelaskan argumen yang berbahasa Arab tadi. Karena bahasa Arab semua, kalau kita perhatikan, Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, baru kita terjemahkan. Makanya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih sering menukilkannya, apa kata beliau? Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Maksudnya dia punya dalil, punya argumen. Qala Allah, qala Rasul. Sampai-sampai para ulama mengatakan al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada, dihafal, bukan semata-mata yang ada dalam tulisan. Walaupun tulisan membantu memang. Sehingga sebagian para ulama pun mengatakan juga qayyidul ilma bil kitabah.
Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Apa saja yang dia tulis akan menetap, dan apa saja yang dia tidak tulis akan lari. Sehingga saling melengkapi ya, saling melengkapi antara hafalan dan tulisan. Kita lihat kata beliau, hifdzul ilmi wa rabtuhu fis sadr. Menghafal ilmu dan mencermatinya secara teliti di dalam dada. Dihafal. Li'anna al-ilma minal kutub biduni akhdhil ilmi minal ulama la yatahassal alaihi talibul ilmi. Penting ini. Dikarenakan ilmu yang dia dapatkan dari tulisan atau dari kitab-kitab tanpa dia mengambil ilmu dari para ulama, niscaya seorang pencari ilmu tidak akan bisa mendapatkannya kama sebagaimana yatahassaluhu. Seorang pencari ilmu mendapatkannya man rahila fi talabih. Jadi orang yang mengambil ilmu dari tulisan, dari kitab-kitab yang sudah ada, artikel-artikel, tanpa dia mengambil ilmu dari para ulama, dari gurunya langsung, dari para masyayikh, para ulama, para asatidzah misalkan, itu seorang pencari ilmu tidak akan bisa mendapatkan hal tersebut sebagaimana didapatkannya orang yang rihlah mencari ilmu. Bisa dipahami enggak? Bermodalkan tulisan artikel, membantu memang artikel tulisan, tapi beda hasilnya dengan orang yang datang langsung. Datang langsung bermajelis, duduk di hadapan para ulama dengan hanya bermodalkan tulisan artikel di rumahnya. Bisa dipahami ya? Artikel-artikel yang ada, tulisan-tulisan yang ada membantu memang, cuman beda hasilnya dengan orang yang terjun langsung. Pergi langsung, hadir langsung, ketemu langsung dengan gurunya. Ketemu langsung dengan para ulama. Bisa dipahami ya? Karena ketika dia bertemu, bermulazamah, duduk di hadapan para ulama, yang dia ambil bukan hanya ilmunya saja. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana keadaan di saat beliau menyampaikan, adabnya bagaimana, seperti itu. Adab-adabnya para ulama, para masyayikh bagaimana, sehingga kita bisa mengambil semuanya. Ilmunya dapat, akhlak dan adabnya pun kita dapat. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi halaman 26. Qala al-muallifu asbahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah. Ini hadisnya aslinya panjang. Cuma sama beliau dipotong, diringkes. Itu pun masih panjang juga kan, tapi mudah dihafalkan. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghuluhum as-safqu bil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghuluhum al-amal fi amwalihim wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shibai batnih wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadhu ma la yahfadhun. Rawal Bukhari, masyaallah. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, sesungguhnya manusia waktu itu mengatakan, sungguh Abu Hurairah ini telah banyak mengambil riwayat hadis, ngatakannya gitu. Telah banyak mengambil riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa kira-kira? Kita lihat sebabnya. Inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhumus safqu bil aswaq. Sesungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, mereka sibuk dengan jual beli di pasar. Ini bedanya. Jadi orang-orang muhajirun waktu itu mereka sibuk dengan jual beli di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar, dan sesungguhnya saudara kami dari kalangan ansar kana yashghaluhumul amal fi amwalihim. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka dalam harta mereka. Terus bagaimana Abu Hurairah? Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi shibai batnih. Masyaallah. Dan sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dahulu beliau senantiasa bermulazamah, duduk setia, bermajlis dengan Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan sesuai dengan kadar yang kenyang pada perutnya. Jadi sesuai kadar sederhana, seadanya gitu maksudnya. Paham ya? Shibai batnih maksudnya adalah nam barakallahu fi seadanya.
sesuai yang ada pada perutnya yang beliau itu kenyang. Bisa dipahami ya? Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya barakallahu fi, setiap kali hadis yang beliau dapatkan itu membuat rasanya itu tidak terasa lapar walaupun posisinya sangat perlu. Bisa dipahami ya? Itu makna di antaranya. Naam syibai batnih itu maksudnya sekenyang perutnya itu bukan berarti beliau makan banyak kemudian kenyang, bukan. Tapi dengan belajarnya itu mulazamah itu perut terasa kenyang gitu loh. Walaupun posisinya sangat memerlukan. Kalau diglobalkan dengan kesederhanaan yang ada. Bisa dipahami? Posisinya seperti itu. Wa yahdur ma la yahdurun. Beliau hadir pada perkara yang mereka tidak hadir. Al-muhajirun, al-ansar hadir, beliau hadir. Wa yahfadzu ma la yahfadzun. Beliau menghafal, Abu Hurairah menghafal, apa-apa yang mereka tidak menghafalnya. Jadi itu bedanya. Sehingga Abu Hurairah anhu paling banyak riwayatnya. Ya kan? Dalam pantun pun yang sering Anda sebutkan nomor 1 kan beliau. Wal muksiruna fi riwayatil athar. Siapa nomor 1? Abu Hurairah. Paham ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Namanya jangan lupa lo ya, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau waktu itu, barakallahu fiik, fokus beliau ya, fokus belajar mulazamah dengan Rasulullah SAW. Ternyata apa? Hasilnya tidak menyelisih realita dan kenyataan yang beliau hadapi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayatnya. Hanya saja beliau mengakui ada sahabat yang lain yang ternyata apa? Tidak kalah dari beliau, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Cuman bedanya apa bedanya? Kana yatuk wal aktub. Bedanya Abdullah bin Amr bin As nulis sedangkan aku enggak nulis, kata Abu Hurairah anhu. Bisa dipahami ya? Menunjukkan bahwasannya keutamaan menghafal ilmu barakallahu fi. Walaupun pendek, walaupun panjang tapi antum paham, mudah dihafal, dihafalkan. Jangan bermalas-malasan untuk menghafal barakallahu fi. Karena zaman sekarang ini zaman yang semakin jauh dari kalangan atba'ut tabi'in. Semakin banyak orang yang sukanya itu instan. Udah kita lewati kan? Instan itu pengennya udah jadi gitu loh. Paham ya? Enggak mau prosesnya, enggak mau melewati. Sehingga pengennya udah jadi, prosesnya enggak mau, apa yang udah jadi ambil. Nah, sudah kita lewati kemarin. Sesuatu yang instan itu tidak selamanya mulus. Kadang ada kelirunya, ada tambahannya, ada kekurangannya. Sehingga kalau dengan hafalan yang dari sumbernya Al-Qur'an Sunnah, aman insyaallah. Yang instan tadi kita bisa meneliti, benar enggak ini yang disampaikan? Paham ya? Nah, perlunya hafalan barakallahu fi. Memang seperti itu, termasuk pekerjaan dan juga kebiasaan serta aktivitas orang pencari ilmu yang menghafal. Al-Qur'an dia hafalkan, As-Sunnah dia hafalkan, kalam para a'immah dia hafalkan, mutiara-mutiara, kalam para salaf dia hafalkan. Kemudian faedah-faedah pun dia kumpulkan. Barakallahu fiikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasannya apa barakallahu fiik? Di dalam mencari ilmu itu perlu proses dan tahapan. Paham ya? Nah, mungkin sekarang sedikit, besok tambah lagi. Al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Pada hari ini sedikit dulu, besok yang semisalnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama banyak. Antum lihat banjir yang sebesar itu, banjir itu enggak mungkin dari langit langsung banjir. Banjir itu terjadi karena kumpulan tetesan-tetesan air dari langit. Tetesan air hujan. Kemudian berkumpul jadilah banjir. Maksudnya ilmu yang sebanyak yang kita saksikan, yang ada pada para ulama, yang ada pada para masyayikh itu bukan langsung lahir berilmu, proses. Makanya ketika proses seperti ini jangan malas. Yang bisa dihafal dihafalkan, yang belum mampu berusaha melatih dirinya. Karena semuanya kalau kita perhatikan dalil Al-Qur'an dan Sunnah berbahasa apa? Berbahasa Arab. Sehingga perlunya belajar bahasa Arab untuk mendukung dan membantu memudahkan dalam apa? Dalam menghafal dalil tersebut. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Di sini ada pendalilan. Bukan berarti orang yang jual beli transaksi di pasar kemudian tercela, tidak. Bukan berarti orang yang sibuk dengan pekerjaannya, maksudnya dia punya aktivitas bekerja itu tercela, tidak. Tapi barakallahu fiik, hadis ini menjelaskan betapa fokusnya Abu Hurairah anhu.
dalam keadaan orang sibuk di pasar, sibuk di ladang pekerjaannya, tapi beliau fokus bermulazamah. Ini juga kita ambil kesimpulan, pastikan sesibuk apapun kita, aktivitas kita, profesi kita, sempatkanlah duduk di majelis ilmu. Paham ya? Walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya mungkin sepekan 3 kali, 2 kali, 4 kali misalkan. Karena menyempatkan duduk di majelis ilmu barakallahu fiik itu ibaratnya kalau yang namanya baterai itu sedang lowbat, ya kan? Itu akan naik kembali. Ngetes ibaratnya. Paham ya? Nah, kalau enggak pernah dites hati itu barakallahu fiik, lama-lama lemah, keras, kaku, ujung-ujungnya mati waliyadzubillah. Cara mengetesnya bagaimana? Cara mengisinya? Di antaranya mendengarkan lantunan qala Allah qala Rasul, ya kan? Mendengarkan kajian-kajian ilmu, kajian Al-Qur'an sunnah, kajian para ulama ahli sunnah wal jamaah, sehingga hati itu pun akan tumbuh. Tumbuh, subur, mudah menerima apa? Kebenaran. Masya Allah. Nah, ibaratnya bagian tanaman juga. Tanaman itu kalau nggak pernah disiram, biasanya orang menanam, ya kan, nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk, dia akan layu. Setelah layu ya kering, mati. Begitu pula hati kita perlu yang namanya barakallahu fik, faktor yang memberikan motivasi dan dorongan. Di antaranya majelis ilmu ini. Majelis ilmu sangat penting, apalagi akhir zaman ini ya, yang penuh dengan fitnah dan juga barakallahu fik syubhat. Paham ya? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Perlunya sering-sering dan menjadikan tempat perlindungan adalah apa? Majelis ilmu. Paham ya? Semuanya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cuman solusi yang terbaik sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, faman wajada fiha malja'an falya'ud bih. Barang siapa di masa-masa fitnah tersebut dia mendapatkan tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Di antara tempat perlindungan yang paling aman ya majelis ilmu. Paham ya? Nah, mendapatkan ilmu sehingga dia paham Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga dia bisa menepis syubhat, menepis syahwat. Nah, kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allif asbahullah an Zir ibn Hubaish radhiyallahu anhu qala ataitu Safwan ibn Assal al-Muradi faqala ma ja'a bik qala faqultu ji'tu atlubul ilma masyaallah qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin yakhruju min baitin fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikah ajnihataha ridan bima yasna'. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Shahahu Al-Albani wal Wadi'i rahmatullahi alaihim ajma'in. Ana artikan, ini kisahnya masyhur ya, ma'ruf ya. Kisahnya masyhur, ma'ruf, sering antum dengar dan sering antum apa? Lihat sehingga mudah dihafal insyaallah. Dari Zir bin Hubaish radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, suatu ketika aku datang kepada Safwan bin Assal Al-Muradi. Faqal, kemudian beliau berkata, "Ma ja'a bika ya Zir?" Apa faktor apa yang membuat kau datang wahai Zir? Qala faqultu ji'tu atlubul ilma. Aku datang untuk mencari ilmu. Lihat, datang untuk mencari ilmu. Qala, kemudian beliau berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dikarenakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min kharijin yakhruju min baitin." Penting ini. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, melainkan apa? Illa wada'at lahul malaikah ajnihataha ridan masna, melainkan para malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang tersebut karena ridha, senang dengan apa yang dia perbuat. Dia keluar rumah, pergi ke majelis ilmu untuk mencari ilmu, sehingga malaikat senang. Karena senang malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu tadi itu. Memang kita enggak terasa memang. Karena para malaikat itu alamnya alam ghaib kan. Cuman yakinlah 100%. Harus seyakin-yakinnya. Paham ya? Itu janji yang barakallahu fiik yang benar. Karena hadisnya sahih. Ridon bima yatlub. Karena senang dengan apa yang dia cari. Yang dicari orang di majelis ilmu itu apa yang dicari? Mencari harta enggak dapat. Mencari dinar bukan juga. Mencari dirham bukan. Mencari kekayaan bukan juga, tapi mencari ilmu. Inilah rahasia kenapa malaikat senang. Paham ya?
ternyata sebabnya dia keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, akhirnya malaikat tersebut meletakkan sayap-sayapnya. Mafhum? Kemudian apalagi utama yang lainnya sudah kita lewati. Nah, barakallahu fiik. Keutamaannya dalam hadis Abu Hurairah anhu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Artinya barakallahu fiik, dan tidaklah ada suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah, rumah Allah, masjid Allah, kemudian mereka membacakan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an was sunnah, melainkan apa? Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Lihat, tenang hatinya, tentram pikirannya. Majelis ilmu enggak ada didapatkan di pasar, enggak ada didapatkan di tempat-tempat bekerja, enggak ada. Adanya di majelis ilmu, di salah satu rumah-rumah Allah Taala tadi. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhum rahmah, dinaungi oleh apa? Kasih sayang. Wa hafat bihimul malaikah, dan para malaikat pun juga na'am barakallahu fiik menaungi mereka. Kemudian apa? Allah Taala menyebut-nyebut namanya. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang dia berlambat-lambat amalannya, nasabnya, garis keturunannya itu tidak bisa mempercepat. Kalau Tuhan bermodalkan garis keturunan, kami keturunan bangsawan, kami keturunan darah merah, kami keturunan orang bermata biru misalkan, itu tidak bisa jadikan apa? Penyelamat. Kalau dia bermalas-malasan dalam beramal. Syahidnya barakallahu fiik, majelis ilmu, majelis Al-Qur'an was sunnah adalah majelis yang bisa apa? Membikin tenang hati dan juga sekaligus mendatangkan rahmat Allah, sekaligus majelis yang bisa mempermudah seseorang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga majelis yang mendatangkan keutamaan yang besar, di antaranya adalah apa? Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada pencari ilmu tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.